Yesus manusia sempurna mati di kayu salib menyempurnakan seluruh hukum-hukum kurban yang ada di zaman Adam sampai zaman Yahya, sampai zaman Yohanes Pembaptis, di mana Oh ya. ketika manusia mengharapkan penebusan, pengampunan, keselamatan, mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Dan Yesus menggenapi seluruh hukum kurban di dalam kematiannya. Karena kurban itu kan Ya ya ya. artinya kan didekatkan. Jadi kalau di dalam konteks PL, manusia dekat dengan Allah melalui adanya kurban. Dan Yesus Ya ya. menjadi kurban yang sempurna yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena sejatinya dosa membuat kita terpisah, maka didekatkan oleh Oh kurban. ya. Oke, gitu bro. Oh, oke. Jadi pertanyaan saya berarti eh realita wajah Allah itu belum ada ya? Kalau wajah Allah Gambaran itu kan wajah Allah itu belum ada ya gitu. nggak tahu kita, karena Allah itu kan terang yang tak terhampiri. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan Allah itu api yang menghanguskan. Iya, jadi Allah itu kan roh Oh, juga di dalam Yohanes dikatakan. Artinya tidak ada catatan dalam Alkitab atau iman Kristen tentang wujud Allah, bentuknya seperti apa, nggak ada. Karena dia maha, ya. Jadi zatnya seperti apa nggak tahu kita, nggak ada. Gitu bro. oh ya. Berarti berarti mengambil gambaran sebagai wajah Yesus itu sebagai gambaran aja ya gitu. Wajah Yesus itu ya wajah manusia Yesus, bukan wajah Allah Sang Pencipta. Karena Allah Sang Pencipta itu tidak pernah menjadi manusia. Tapi kalau dia firmannya berteofani dalam berupa manusia, iya. Firmannya inkarnasi menjadi Yesus Kristus, iya. Tapi kalau dia sendiri, hakikatnya sendiri, dirinya sendiri, kemudian menjadi manusia, itu nggak ada dalam Alkitab. Oh ya. Berarti umat Kristen dan Islam berarti setuju ya Allah itu tidak Allah itu tidak terlihat ya. Allah Dalam itu hal itu tidak terlihat. sepakat, tetapi nanti gini, Nah, sepakat ya. dalam hal Allah itu tidak terlihat, di Islam pun sebenarnya Allah itu kelak nanti akan dilihat kok. Iya. Ada ayatnya. Nanti kelak kalian akan melihat. Kalau orang Kristen, kita tidak bisa melihat Allah karena dia adalah terang yang tak terhampiri. Berarti yang hanya bisa terlihat perantaranya ya. Yang bisa kita lihat itu ya pengantara itu, Yesus Kristus. Oke, paham. Dan kemuliaannya bisa dilihat ya, kemuliaannya. Ya. Tapi esensi atau hakikat dirinya itu nggak bisa kita lihat. Kalau kemuliaannya, terangnya bisa. Ya, soalnya sampai saat ini yang saya pahami, saya asumsi saya berpikir Yesus itu adalah Allah gitu, menurut umat Kristen gitu. Yesus itu bukan Allah Sang Pencipta, tapi firman-Nya Allah Sang Pencipta. Ah, di situ bro. Karena coba pikirkan bagaimana mungkin Allah Sang Pencipta menjadi manusia di dalam rahim manusia. Terus kalau Allah itu berubah wujud jadi manusia di dalam rahim Maria, berarti dunia ini siapa yang ngatur? Kan aneh-aneh aja itu. Tapi kalau firman-Nya menjadi manusia itu sangat alkitabiah, itu sangat sesuai dengan Alkitab. Oke, paham. Iya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya kan harus lanjut sebenarnya. Mengapa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia? Nah, jadi untuk apa Allah mengutus firman-Nya jadi manusia? Kalau Allah hadir di dunia ini langsung, dunia ini hancur. Manusia nggak ada yang sanggup.
Dan itu sudah terbukti ketika Allah menyatakan kemuliaannya saja di atas gunung Sinai. Nggak ada manusia yang bisa hidup menyentuh gunung itu. Bahkan melihat kemuliaan Tuhan yang masih ada tersisa pada Musa itu aja bangsa Israel nggak berani. Itu padahal cahaya kemuliaan Tuhan itu ada pada Musa itu nggak sanggup orang melihat. Apalagi kalau wujudnya itu sendiri hadir. Mati semua manusia. Nah, nah Maka dia ini mengutus firman-Nya menjadi pengantara antara dirinya yang kudus, supaya melalui pengantara itu, yaitu Yesus Kristus, manusia diselamatkan, kita nah ditebus, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. ya. Nah, ini saya setuju dengan jawaban seperti ini gitu. Soalnya saya banyak mendengar dari Kristen yang lain eh, eh, Allah turun ke bumi gitu menyerupai Ah, manusia itu dan ya, jadi saya juga kemana-mana tangkapan saya, jadi saya berpikirnya jadinya saya berpikirnya gimana ya, Allah menuhankan apa namanya umat menuhan Allah apa umat menganggap mengallahkan manusia gitu. Jadi saya berpikir beranggapannya jadi iya, seperti itu enggak. gitu. Makanya, makanya, makanya kan data Alkitab itu kan jelas, bro. Hmm. Jadi selama ini kan kalian itu atau banyak orang-orang Muslim itu mendengar ajaran dari mantan-mantan Kristen yang waktu Kristen nggak pernah jadi Kristen yang benar. Atau Kristen yang ajarannya, dia ngaku Kristen tapi ajarannya tidak sejalan dengan ajaran Kristen yang sejati. Nah, ya. Maka kami punya komunitas ini untuk membantu meluruskan supaya jangan salah atau keliru. Jadi Iya. gini, saya kan sudah ulang-ulang dialog sama si Juma. Jadi sampai hari ini aja Juma nggak bisa bedakan antara ketuhanan, keilahian, dan kemanusiaan Yesus. Padahal saya sudah terangkan ke dia berulang-ulang. Jadi orang Kristen itu kan membedakan keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan Yesus. Apa itu? Keilahian itu berbicara bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Halo, cik, cik, ada suara gak? Oke. Kalau Pak, kemanusiaan, bentar Pak, nunggu. bahwa Jadi Yesus cara itu Oke. dulu nih adalah Pak Iya, Ber. cek manusia cek suara yang doang. lahir dari Bentar ya. rahim Maria. Oke. Ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan Yesus yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Itu tiga hal itu sangat mendasar kalau mau belajar Alkitab atau mau mengenali Yesus. Saya setuju tadi sama apa jawaban Pak Erben ya. Karena Allah tidak akan mungkin langsung turun ke bumi. Kalau misalnya Allah turun ke bumi bakalan hancur, makanya dia melalui utusannya. Nah di situ saya setuju gitu. Iya. Jadi sekarang kita masuk lagi. Jadi dalam hal konteks Yesus utusan, sebagaimana orang kamu juga mengakui Yesus utusan, dalam konteks utusan itu sama. Tetapi yang membedakan adalah Muslim atau Bapak mungkin belum mengerti untuk apa Bapak mengutus Yesus ke dunia ini. Harus sampai ke situ. Di situ kita akan berbeda. Kalau di Quran, Isa yang disamakan dengan Yesus diutus untuk apa ajarannya, dan semuanya gak dituliskan. Tapi kalau di dalam Alkitab jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu firman menjadi manusia, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk apa Bapa mengutus firman? Untuk apa Bapa mengutus Yesus? Supaya melalui Yesus itu kita ditebus, kita diselamatkan, kita diberikan teladan etika dan moral, ajaran yang sempurna, supaya kita didamaikan dengan Allah, supaya kita diberikan kemenangan atas iblis, supaya kita dibenarkan atas dosa, atas maut. Itulah tujuannya. Oke Pak Erben, di sini banyak Muslim nih ya. Acal, kamu eh, mau menyatakan Yohanes 14 ayat 1 apa yang mau ditanyakan? Nah, ini tadi Pak Kesatria ini nitip Yohanes 14 ayat 1, saya nggak tahu isinya juga ya.
Saya baru mau buka di sini. Boleh dikencangi suaranya nggak? Suaraku kedengaran kecil ya? Iya, halo halo. Udah saya Oh ya, silakan halo. silakan. Agak kencangin bro. Kencengin bang, suaranya deketin. Iya, Halo kencangkan halo. suaranya supaya. Halo halo. Sudah. Ya, monggo silakan. Ini tadi ada saya lihat typing dari Bangka Satria ini ya. Dia bilang di Yohanes 14 ayat 1 ini katanya. Saya baru mau buka juga. Saya belum tahu apa isinya. Cuma sudah Iya, lanjut itu ditanya. Yohanes 14:1 itu Yesus ngomong gini tuh. Jangan aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya mungkin bisa ditanggapi. Iya. Bukan saya yang bertanya, Jadi cuma itu saya kembali ke cuma pertanyaan tadi, surga itu apakah tempat atau apakah itu berbicara berbicara tentang kehadiran Allah. Memang bahasa di dalam Yohanes 14 ayat 1 itu memakai kata tempat. Kenapa? Karena ingin mengakomodir konsep manusia memahami tentang sebuah tempat surga. Tetapi pada hakikatnya, pada esensinya surga itu bukan tentang tempat. Ya. Tetapi itu tentang kehadiran Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, itulah itu. Tapi bagusnya bro bertanya, jangan mempertanyakan pertanyaan orang karena bro belum tentu memahami pertanyaan orang kan. Tapi kalau pertanyaan bro kan enak. oh ya. Nah, kebetulan saya baru lihat saja pas selesai sholat, saya lihat jadi nggak enak tadi typing terus sampai sebut nama kan, jadi mungkin saya lanjutkan saja. Mungkin saya punya Ini pertanyaan sendiri Satria juga, minta Bang. naik dia ini. Oh sudah naik. Selamat siang semuanya bang. Selamat Iya siang. selamat siang. Satria RX. RX King bukan ini Pak. Satria RX bang, bukan RX King. Kalau RX King itu motor saya dulu waktu SMA. Iya, saya suka motor tuh. Ya Ya, silakan Pak RX. mudah-mudahan dia namanya Satria RX, Ya, mungkin saya tapi jangan sampai bicaranya kayak Reking kayak Ibu Yuni. Oke silakan. RX. Oke bang, bentar bang. Ini buka ini dulu ya halo data Bang. dulu. Jadi Saya gini baru bang, mau buka aku laptop juga ini, mau lihat data dulu ya. mau nanya Yohanes 14. Hampir satu perikop yang perikopnya itu perikopnya lupa saya. Ini suaranya mirip kayak Yapas ya. Bagus ini. RX King. Ya, kayak apa saya? Tapi bukan kayak apa saya. Bang. Ya lanjut Pak. Yohanes 14 ayat 1. Ayat 1 dulu ya. Ya baca Pak, dibaca Pak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gitu isinya Pak ya. Ya, terus yang mau Jadi ditanyakan. pertanyaan di sini Pak, yang mana Tuhan di ayat ini Pak? Kan tadi udah dijelasin. Oke. Itu jelaskan Jadi lagi. gini, saya jelaskan aja ulang nggak apa-apa. Jadi Tuhan itu artinya gelar, jabatan kepenguasaan. Kata Tuhan itu bisa dipakai kepada Yesus, bisa dipakai kepada Allah, atau bisa juga dipakai kepada raja. Karena bahasa Yunani itu kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord, itu ya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, karena memang kepenguasaan dia berasal dari Allah. Allah itu juga disebut sebagai Tuhan, karena dia pemilik kuasa, sumber kuasa. Beda ya. Contoh, Jokowi kita panggil sebagai Tuan, para menterinya kita panggil sebagai Tuan. Apakah arti Tuan di situ sama? Beda. Tuan kepada Pak Jokowi dengan Tuan kepada menterinya itu berbeda. Karena ketuanan daripada para menteri itu berasal dari Pak Jokowi. Jadi Yesus adalah Tuhan karena memang dia penguasa, kepenguasaannya dari Bapa. Bapa juga adalah Tuhan karena
Dia adalah pemilik kuasa, bahkan pemberi kuasa kepada Yesus. Karena kata Tuhan itu sebenarnya sama dengan kata Tuan. Artinya itu penguasa, pemilik, atau bisa diartikan Tuan. Bisa dipahami, Bro Ksatria? Halo, bisa Tapi gini, dipahami? Bang. Iya. Ini kan Theos, Bang, ya? Iya, Allah itu Theos. Ya kan? Ya kan? Berarti yang aku ini Iya, Allah siapa? itu Theos. Ini kan Aku ada di situ dua. kan. Ini kan ada kata juga. Iya, aku itu Yesus. Allah itu berbicara kepada Theos. Kepadaku itu berbicara Yesus. Iya kan? Janganlah gelisah. Percayalah kepada Allah, katanya. Iya. Kepada Tuhan. Ini kan? God, Bukan, Theos. kepada Theos, kepada Elohim. Iya. Artinya God kan? Iya. Tuhan kan? Iya, God. Oke, kepada God. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ini kata Yesus Iya, masalahnya. iya, kepadaku. Ku di situ siapa? Yesus. Yesus itu apa kejabatannya? Lord. Tuan. Penguasa. Iya, Lord. Berarti Iya. ada dua oknum di sini, Bang. Memang ada dua oknum kok. Nah, jadi Memang yang dua pertanyaan oknum, Allah saya, dan Yesus. iya, yang jadi pertanyaan saya di kalimat ini, yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Kan udah kujelaskan Berarti tadi, Tuhan Tuhan itu ada artinya dua. penguasa. Berarti Tuhan ada dua gitu. Oh. Berarti kamu nggak nanggap dari tadi aku jelaskan Tuhan itu artinya penguasa. Tapi Penguasa Abang artinya bilang Tuhan. dua-duanya Tuhan. Karena di sini Bukan ada hanya dua penegasan, Tuhan, Bang. di dunia ini banyak. Tuhan itu artinya kan penguasa. Sekarang Banyak. Allah penguasa, Yesus penguasa. Kan udah jelas. Kalau Allah Bapa itu Sekarang cuma kita bertanya satu, lagi. kalau Tuhan itu banyak. Apa parameter Tuhan itu Abang gelar. menganggap Tuhan yang di sini itu gelar? Apa parameternya, Bang? Kamu belum tahu Loh, Tuhan itu ini, bahasa Pak. Yunaninya itu kan kurios. Aduh. Nanti kalau kau cek, coba kau Theos, cek Bang. di Google Theos, bukan etimologi kata Tuhan. Coba. Nanti kau Google dulu, cari di Google etimologi kata Tuhan. Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuan, itu kata Melayu. Dan Udahlah. yang menggunakan kata Tuan, Ini saya Tuhan, blokir. Kamu itu udah orang Kristen. ini ya. Kamu Iya, parah. orang Kristen ya. Ya. Jadi kata Tuhan itu artinya penguasa. Jadi Allah juga penguasa, Yesus juga penguasa. Aku juga penguasa aku. Bedanya apa? Kalau aku penguasa di rumahku, jangan kau macam-macam di rumahku, kusir. Karena aku penguasa di rumahku. Tapi kalau Yesus itu penguasa di mana? Penguasa di bumi di surga. Kuasanya bagaimana? Kuasanya dari Allah Bapa di surga. Kalau Bapa di surga itu penguasa, iya penguasa. Dia pemilik kuasa semesta. Dan dia yang memberikan kuasa kepada Yesus. Karena arti kata Tuhan di situ penguasa. Dari kata kurios. Dari kata Lord. Sama seperti gini, kalau kamu Islam, kata Rob di dalam Quran, kata Robbi itu bisa kepada Allah, bisa juga kepada Potifar. Bahkan Muhammad pun oleh sebagian besar Muslim bisa dipanggil Robbi Muhammad, bisa. Artinya Tuanku, junjunganku, bisa. Bisa dipahami. Kalau kamu belum paham bahwa kata... Jadi gini, yang membuat kamu sebagai seorang Muslim itu bingung, karena bagi Islam itu kan Tuhan itu bernama Allah. Sementara bagi orang Kristen Tuhan itu gelar, jabatan. Sedangkan Allah itu panggilan kepada sosok Elohim. Kalau Elohim yang benar ditulis dengan A huruf besar semua apa? Dengan Allah A huruf besar. Tapi kalau Elohim palsu, sembahan palsu ditulis dengan huruf kecil semua. Itu aja bedanya di dalam konteks KBBI. Ah, gitu bro. Saya Bisa ulangi pahami sekali nggak lagi. yang saya sampaikan? Saya paham dengan tujuan Abang itu. Tapi Itulah kalau paham. enggak, dengar dulu. Kalau sudah paham, Meternya Ya, kalau apa? Kok sudah paham bisa ya sudah cukup. dijadikan? Bukan Ini paham. Abang, aku tahu paham kalau sudah kepemahaman paham Abang berarti ya tujuannya sudah kemana? gitu loh. Kenapa harus tapi kalau sudah paham? Ini loh masalahnya. Ini kan ada kata penegasan Gini loh, juga. perspektifnya Percayalah juga kepada gini.
paradigmanya Artinya ada dirubah. Paradigma kamu Memang ada jangan dua, kan udah aku ini bilang tadi. paradigmanya Ada jangan dua, kamu bahwa ada Tuhan itu Yesus, hanya ada berarti Allah ada dua Bapa. Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. enggak gini kesatria RX. Paradigma kamu, perspektifnya dirubah. Kalau perspektif Kalau mau kamu, rubah, paradigma kamu kan bahwa Tuhan itu Allah. Nah, di situ yang membuat kamu jadi tapi-tapi terus. Kamu harus enggak kayak memahami gitu, Bang. apa yang dimaksud oleh Erben tentang Tuhan di dalam kekristenan. Jangan perspektif kamu, Ini kamu kosongkan dulu kata-kata otak Yesus kamu. loh. Ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-kata Yohanes. Iya, Iya. Yesus loh. itu Yesus tidak Kan sendiri yang tahu. ngomong. udah aku jelaskan, Tuhan itu artinya penguasa. Iya, kalau Kalau abang orang Jawa, kamu orang Jawa enggak? Orang mengartikan, Jawa enggak? bang, dengar dulu, makanya abang dengar dulu. Kalau abang ingin Udah. mengartikan Tuhan inilah penguasa, Sampai dah. parameter abang untuk mengatakan Ganti. Silakan Bang Faisal. Bang, Iya, Bang, ngeyel. Bang, Iya, saya mau Bang. nanya bang. Kalau orang, Iya, boleh. ya silakan Jul. Silakan. Ya, Ya, tadi saya mau lanjut begini bang ya. pertanyaan dari Bang Kan Satrio. kalau Cuma tadi Jadi menghabiskan waktu, sorry ya Mas, menghabiskan waktu sudah dijelaskan. Tuhan dalam kekristenan ini. Kalau dia dipaksakan pakai perspektif Islam ya nggak ketemu. jadi begini bang ya. Kalau dari penangkapan saya dari tadi dengan pertanyaan Bang Kasetria itu, jadi umat Kristen ini tidak mau langsung menzolimin Allah, jadi melalui perantaranya gitu. Jadi Bukan dikorban. Ini kata-katamu itu apanya kau itu? Jangan tidak Enggak, menzolimi saya apa gitu. Jadi gimana sih? menzolimi. Maksudnya kan ibaratnya kata-kata dari umat ya apa namanya tidak Allah itu terlalu mulia gitu. Jadi melalui perantaranya gitu ya. Kan udah kujelaskan tadi bahwa Allah yang terang, yang mulia, api yang menghanguskan, terang yang tak terhampiri itu. Kita tidak akan sanggup langsung ke dia. Namun dia memberikan pengantara kepada kita, itulah Yesus Kristus. Maka melalui Yesus Kristus itulah kita menghampiri dia. Kita menyembah dia. Kita memuliakan dia. Orang Kristen itu menyembah Udah kepada jelas Allah yang banget Maha itu. Esa ya. Kita menyembah kepada Allah di dalam Allah Yesus yang Esa. Kristus. Kepada Allah yang Esa, Bapa di surga, Adonai Elohim. Jadi kalian jangan bingung hal itu. Orang Kristen tidak menyembah Allah yang tiga dari yang tiga. Ya, jangan begitu. Oh iya. Jadi Terus Bang, ini perspektifnya satu jangan lagi. Gak ada di Alkitab itu Allah itu tiga. Begitu bicara Tuhan yang ada Tuhan itu bukan itu, Tuhan itu banyak. Tapi Allah yang Maha Esa itu satu. Ya, jadi sini Bang, satu lagi pertanyaan saya Bang. Terus kalau Kristen mengajar ajaran apa Bang ya? Jadi kan kalau Islam kan menyebarkan Islam gitu, mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Terus kalau Kristen mengajarkan ajaran apa? Menyebarkan ajaran apa gitu? Ya kami mengajarkan ajaran yang ada di Alkitab, bro. Ajaran yang ada di Alkitab itu sudah ada 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Iya, itu ajaran Kristen. Jadi Alkitab kami itu sejak dahulu nggak ada yang berubah Alkitab kami. Bahkan naskah-naskah asli kitab kami itu pun masih banyak sekali. Ada untuk PB itu ada 25.000 naskah. Assalamualaikum. Naskah perjanjian baru itu naskah tulisannya ada 25.000. Shalom Elohim, Elohim Shalom. Nah gitu bro, jadi ajaran Kristen itu ya Alkitab. Makanya teman-teman Muslim kalian baca Alkitab itu supaya kalian tahu nanti. Oh begini Jadi, rupanya. Jadi Kristen Ini beliau lagi bicara, Mas Zul. Jangan seolah-olah Anda lebih pintar dari Mas Zul. Jadi Kristen ini adalah sebuah agama atau perkataan apa Bang gitu? Oke, kita masuk ke latar belakang istilah Kristen ya. Jadi kata Kristen itu sebenarnya adalah sebuah panggilan atau sebutan kepada satu komunitas yang berkumpul dan menjadikan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi komunitas yang sungguh-sungguh kepada Yesus inilah kemudian disebut oleh orang-orang luar sebagai Kristus, Kristen. Kristen itu artinya disebutan kepada pengikut Kristus.
Oke. Iya, Jadi gitu ya, beli es supaya buat anak. teman-teman itu mengerti itu ya, supaya mengerti dulu hal itu. Oke, silakan ditanya. Bang, kalau Tuhan itu Berarti Tuhan itu bertengkar kalau menciptakan sesuatu, Bang. Ada lagi Mas mau ditanya Jul? Yesus dipanggil ya Tuhan, jadi terus Allah dipanggil Kita Tuhan. kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, ganti Mas Dwi. nggak saya Ya, kalau ini berarti itu ya. Berarti dibentuklah suatu agama Kristen karena biar ada Jadi itu dibentuk, gimana Mas. sih? Agama Kristen Terus tidak dibentuk, ya, Mas. ya gimana nggak penyampaian saya salah berarti gitu. Tapi kamu gimana kamu tolong kamu diluruskan. bagaimana sih memahami penjelasan saya? Bahasa saya sederhana loh, Bro. Iya Saya penyampaian sudah saya bilang. Jadi ini gini, dengarin. Kau ya ikutin urutannya. ya Yesus itu punya murid-murid, punya banyak pengikut. Setelah Yesus naik ke surga, para pengikutnya, murid-muridnya ini pergi ke berbagai penjuru dunia. Dan waktu itu salah satu dari komunitas murid-murid itu ada di Antioquia. Di Antioquia ini ada komunitas murid-murid Yesus yang sudah percaya, yang setia kepada Yesus. Jadi mereka ada di Antioquia. Betul, menurut Orang-orang yang ada di Alkitab. Antioquia Di Alkitab kan tidak melihat ada. mereka sering berkumpul, mereka belajar Alkitab, mereka belajar firman Tuhan. Maka orang-orang luar menyebut mereka, oh itu Kristen. Itu Kristen. Artinya apa? Dipanggil mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi itu gelar, panggilan itu kepada orang-orang yang setia kepada Yesus. Panggilan itu, gelar, sebutan. oh berarti kalau misalkan saya bertanya ke orang Kristen agamamu apa berarti dia menyebutkan gelar gitu. Jadi kalau kau tanya kenapa ada agama, munculnya agama itu nanti kamu bisa berkaitan dengan bagaimana hubungan keyakinan dengan negara atau kerajaan. Jadi pada waktu itu ada sebuah kerajaan. Kerajaan ini kan memiliki sistem pemerintahan. Di dalam kerajaan itu ada komunitas orang-orang, orang Kristen atau apa. Kemudian komunitas ini disebutlah religi. Religi itu keyakinan. Keyakinan ini membentuk satu komunitas. Komunitas ini kemudian disebut sebagai agama. Jadi agama itu adalah sebuah lembaga yang diberikan kepada satu komunitas yang sudah ada. Jadi Kristen itu agama itu bukan terbentuk, agama dibentuk Allah, nggak ada agama dibentuk. Agama itu bentukan manusia kepada komunitas yang sudah ada. Karena agama Kristen resmi menjadi agama sebuah negara atau kerajaan itu di Armenia. Di Armenia lah pertama kali agama itu terbentuk menjadi sebuah lembaga keagamaan yang diakui oleh pemerintah, oleh penguasa tahun 300-an. Oh begitu. Berarti Oke, agama paham. Kristen lebih muda dari Islam itu ya? Oke, sekarang kalau agama Kristen lebih muda dari Islam, saya tanya sama kau. Muhammad menjadi nabi usia 40 tahun. Sedangkan dia menikah dengan Siti Khadijah, punya paman seorang pendeta Nasoro. Namanya Siti Khadijah, pengusaha. Dan Nabi Muhammad itu dulu kerja sama Siti Khadijah. Saya tanya sama kau, Nabi Muhammad perkawinannya dalam hukum Islam atau hukum agamanya Siti Khadijah? Dalam hukum Islam. Loh, hukum Islam, orang Islam aja belum ada, kamu itu gimana? Jadi kalau bicara itu dalam diskusi jangan mengklaim. Syariatnya aja belum ada Islam, Mas Pudidi. Ya, Iya. Islam itu punya Islam belum itu ada sejak Ya, Muhammad. Berarti Kamu itu berdasarkan gimana sih kamu belajar sejarah? Jadi gini, kalau syariat- kalian katakan semua syariat Islam Arab itu, gitu. semua Pernikahan nabi-nabi itu itu kan Islam. ada Contoh, syariatnya. Perkawinan itu ada syariatnya di dalam agama Islam. Nah, sebelum Islam lahir belum ada syariat, sebelum ada Quran. Itu loh cara berpikirnya Mas Budidi. Jadi nanti itu bisa saya jelasin. Ini saya mau nanya ayat ini Yesaya 5:25. Kalau Yesaya 5:25 itu maksudnya apa ya, Pak Erben Sejati? Yesaya 5 ayat 25. Bacakan aja Sebab Mas. itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Diancungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka
akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya itu terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ya, Yang maksudnya mau apa kau itu ya? tanya apa? Iya, maksudnya Ya ini apa gitu? coba, kalau Kalau bangsa-bangsa asing sebagai alat murka Tuhan, artinya gini, bangsa Israel waktu zaman Yesaya ini kan kacau balau, hidupnya kacau dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, porak-poranda secara rohani. Maka dipakailah bangsa-bangsa lain untuk memukul mereka. Jadi bangsa-bangsa lain dipakai untuk menghukum mereka. Itu bisa dibaca seterusnya dari ayat 26, 27, 28, 29 sampai 30. Itu maksudnya di situ. Baca aja enggak, konteksnya itu. iya, ini kan umatnya, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Nyanya itu siapa itu? Tuhan atau Umat bangsa Israel? Israel, Hah? umat Israel pada zaman Yesaya. Oh, bukan Tuhan. Bukan bukan Tuhan di situ menjelaskannya. Ya Tuhan. Di sini kan Kata dikatakan kan sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, terhadap Israel. iya, Israel umatnya Tuhan pada saat itu atau gimana gitu, beriman kepada Tuhan atau gimana umatnya itu? Gimana sih kemampuanmu membaca data, bro? Masa kalimat ini aja kau nggak bisa pahami? Waduh, Iya tuh, jangan. berarti Jadi, Tuhan murka gitu. iya, iya iyalah Tuhan murka terhadap umat Israel. Oh, dia bisa murka gitu ya. Ya bisa murka lah. Di mana Tuhan nggak bisa murka? Terus Tuhan itu murka terhadap, diacungkannya tangannya. Maksudnya Tuhan punya tangan ya, gitu. Dia tangan Tuhan gitu. loh, Diacungkannya tangannya. diacungkannya tangannya. Lihat, lihat ya. Eh, Jadi gini, kitab Yesaya ini salah satu kitab yang ditulis dalam bentuk syair juga. Jadi kalau kita berbicara tentang tangan Tuhan, tidak berbicara ada tangan kayak kamu punya tangan, tidak. Jadi berbicara tangan Tuhan itu berbicara kepenguasaannya, dinyatakan dalam penghukumannya. Nanti ada dibuat lagi tak mata Tuhan. Kan dari tadi udah kita bicarakan tentang Allah yang tak terhampiri. Jadi kadang untuk menjelaskan siapa Allah itu, maka Allah itu dibahasakan dengan bahasa antropomorfis. Artinya Allah itu digambarkan seperti manusia, dia digambarkan supaya kita bisa memahami. enggak menurut asumsi Jadi Anda kita, ini diacungkannya loh tangannya itu ini bukan apa gitu? bukan asumsi, bukan asumsi Itu itu tafsir dari mana, Pak? kenyataan. Oh, Loh, semua pendeta semua kau seperti itu. tanya orang Kristen, kau baca semua tafsir-tafsir yang ada di dalam kalangan teologi ya, tidak akan ada mengatakan tangan Tuhan bahwa Tuhan punya tangan, nggak akan ada. Dan Enggak itu sudah masalahnya ajaran Kristen, itu sudah jadi ajaran orang Yahudi, karena Allah itu adalah Allah roh, terang yang tak terhampiri, api yang menghanguskan. Gambarannya artinya kudus. iya, iya, soalnya dia diacungkan. Ini kan berarti menggambarkan benar-benar tangan itu diacungkan gitu kan. Ini orang udah dibilang, contoh nanti ku bilang ya, ku bilang bahasa begini, Lionel Messi itu gila main bolanya. Apa Lionel Messi jadi gila kayak orang jalan di jalan-jalan? Jadi gini, kemampuan kalian belajar bahasa itu ditingkatkan supaya diskusinya enak. Jangan terlalu mempertontonkan ketidakmampuan. Wih, Mike Tyson itu leher beton katanya. Emang lehernya itu beton? Dicor lehernya Mike Tyson? Kan enggak. Artinya bahwa dia memang punya leher itu tahan banting. Tapi kalau kayak gini cara diskusi kita ya repot. Ada di mute dulu itu penginjil TikTok. Penginjil TikTok di mute dia. Ribut. Bang Erben, penganjal TikTok yang Iya. lainnya, pamit ya. Terima kasih Oke, atas terima kasih informasinya. bro. Terima kasih bro. Iya, Salam terima toleransi, kasih. Bang. Salam gini, toleransi. ya, terus gini, ada ayat yang mengenai bapak yang kiamat itu hanya bapak yang mengetahui, anak tidak Nah, mengetahui. Maksudnya anak di sini apa ya, Pak Erben? jadi anak itu kan sebutan kepada Yesus. Anak Allah.
Jadi anak Allah di situ juga tidak ada orang Kristen memahami bahwa Allah kawin sama Maria, kemudian lahirlah Yesus, baru disebut dia anak Allah. Bukan begitu. Anak Allah di situ sebutan. Saya ini disebut orang saya anak Medan. Tapi tidak pernah ada orang memahami bahwa Medan hamil, lahirlah aku Erben. Tidak. Tapi itu menunjukkan identitas saya bahwa saya berasal dari Medan. Itu identitas. Jadi ketika Yesus kami sebut sebagai anak Allah, itu identitas Yesus bahwa dia datang dan keluar dari Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Dan Allah mengkonfirmasi itu, inilah anak yang kukasihi, kepadanya laku berkenan. Dan Yesus juga mengkonfirmasi, Bapa, kata Yesus. Dan juga dikonfirmasi oleh para rasul. Dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Jadi anak Allah di situ tidak berbicara makna biologis, tapi itu makna teologis. Begitu, paham? Enggak, di sini kan ayatnya jelas. Bapak yang mengetahui, malaikat dan anak pun tidak mengetahui gitu. Berarti Yesus tidak Iya. mengetahui hari kiamat atau gimana gitu, anak di sini. Iya. Oke, saya jelaskan ya. Berarti Yesus nggak tahu Kedatangan, hari kiamat. bentar. Ah. Kedatangan Yesus itu ada dua. Kedatangan Yesus yang pertama yaitu untuk memberikan keselamatan, penebusan. Dan itu sudah selesai dikerjakan Yesus. Tetapi Yesus masih datang kali yang kedua. Di kedatangan yang kedua itulah baru terjadi akhir zaman. Pada kedatangan yang pertama, Yesus belum diberikan Bapa di surga otoritas kuasa untuk memberitahukan tentang kapan akhir zaman. Karena itu menjadi tugas Yesus di kedatangan yang kedua. Jadi Yesus katakan, aku belum tahu. Kenapa? Karena Bapa belum memberitahukan kepadanya. Karena Yesus ngomong, aku mengajarkan, aku melakukan apa yang Bapa kehendaki, Bapa perintahkan padaku. Jadi itu tidak dikasih tahu oleh Yesus, ya karena Bapa belum memberitahunya. Itu kelak akan dikasih tahu oleh Bapa kepada Yesus pada saat kedatangan yang kedua. Bisa dipahami itu? Iya, berarti udah pasti Yesus belum mengetahui karena hanya Bapak yang mengetahui kan gitu, Pak Erben. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan Yesus Yesus belum itu tahu. berarti tidak ada ilahi di situ dong, menjelaskan tentang apa? Loh, kenapa di situ. bukan ilahi dia? Ya kan dia nggak tahu. Dia kan tentang kiamat. manusia yang ngomong itu. Dia kan manusia. Yesus dalam kemanusiaan kan taat sempurna kepada kehendak Bapa. Itu kan yang ngomong Tuhan, Pak. Yang ngomong Tuhan bukan Yesus. Yang ngomong itu Yesus. Tuhan itu kan udah aku bilang gelar, Bapak. jabatan, Iya, Bapak itu ngomong. kepenguasaan. Hanya Bapak yang mengetahui. Tuhan itu bukan Bapa di surga. Tuhan itu jabatan, gelar, kurios, Lord. Ya, berarti Sudah dari tadi aku intinya- jelaskan beda Tuhan dengan Allah. Enggak, soalnya gini loh, ada yang orang Kristen bilang Yesus tahu gitu hari kiamat, benar atau tidak. Ya sekarang Sedangkan aku di tanya ayat- sama kau. Eh. Sekarang aku tanya sama kau. Allahmu tahu nggak hari kiamat? Ya tahu lah. Oke, kapan hari kiamat dibilang oleh Allahmu? Tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa? Tahu nggak? Ya nggak ditentuin lah. Oke, berarti Allahmu bukan Allah dong. Kan nggak tahu dia. Ya bukan berarti dia nggak Jadi Allah, Pak. gini, kalau kamu Ada membuat rahasia. premis, Enggak, ya di sini udah, ya itu pun Yesus, rahasia Yesus dengan Bapa di surga itu. Iya, kalau Bapak Tapi kalau Anda, akan Yesus tahu itu. itu Jadi kan gini, kalau Anda kalau gini, kamu Pak mau Erben. berdialog, Ah. jadi gini, saya ajari kamu, kalau kamu mau berdialog, jangan buat pertanyaan kalau dibalikan sama kamu langsung pingsan. Enggak Tapi gini. kamu harus buat pertanyaan itu untuk menggali data yang sedalam-dalamnya dari yang kau tanya, dan kalau itu ditanyakan kepadamu, kau bisa menunjukkan data. Saya Enggak. punya metode kayak gitu. Kalau kalau saya Anda- bertanya, pertanyaan itu udah saya teruji pada saya. Ya kalau Anda membalikan Jadi Allah, kutanya Allah- sama jadi Allah- kutanya Anda sama tuh- kau tadi, Ah. Allahmu saja nggak tahu hari kiamat, nggak Bapak dikasih kamu- tahu. Bapak kau tahu nggak? Bapak kau. Bapak siapa? Ya itu bapaknya Yesus.
tanggal berapa hari apa Ya tahu Yesus nggak? ngomong, Bapak yang tahu, berarti tahulah. Ya Allah emang tahu hari kiamat, cuman gak disebutin tanggalnya kan Loh, dia ngomong gitu. Allahmu kan bukan Allah kami. Allahmu kan Enggak, bukan Allahnya ini kan kami. sebagian perbandingan Pak, sebagai Enggak perbandingan lah. gitu loh. Kan Sekarang itu jadi bapak gitu. bapak kau Kan aja udah aku tidak bilang tadi mengetahui sama tanggal kamu. harinya gitu loh. Ya, ya Allah pun Saya tidak. kan sudah bilang sama kamu kan bahwa Yesus tidak memberitahukan kapan hari itu. Tetapi kalau tanda-tanda akhir kiamat, akhir zaman, Yesus banyak memberitahukan tanda-tandanya ini. Baru aku pergi ke surga, aku menyediakan tempat bagimu. Kelak aku akan datang. Yesus ngomong bahwa Yesus pasti datang. Tetapi tentang tanggalnya, bulannya, tahunnya, dia belum dikasih tahu apa. Tapi dia sudah tahu kapan dia akan datang. Bahwa dia pasti datang. Tapi kapan itu belum dikasih tahu oleh Bapak itu. Aduh, jadi Jadi bingung nggak saya ini. usah masalah, Saya tahu. bro. Nih Itu biar bapak kan rahasianya Bapak di surga. Karena enggak Yesus tadi kan bapak. mengatakan kedatangan dia itu kedatangan seperti pencuri. Ya enak aja kalau dia ngomong, aku datang jam 6 sore tanggal sekian bulan sekian. Akhirnya orang datang. Waduh, masih lama Yesus datang. Yuk pura-pura kita dulu yuk. Baru main-main kita. Apalagi enaknya kalau dia ngomong Yesus, aku datang tanggal 9 bulan 10 tahun 2023. Jam 12 siang. Iya pas jam 11. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 sampai jam 11.30 udah berdosa dulu kita. Sebentar lagi Yesus datang, udah setengah jam kita bertobat. Enak aja. Jadi nggak kayak gitu, bro, salah belajar. Ya Yesus Enggak. kenapa? Dia ngomong nggak tahu dia kenapa? Karena Bapak belum kasih tahu, jelas. Berarti ada otoritas Kenapa lebih tinggi Bapak dari belum Yesus. kasih tahu? Ya, Berarti ada orang yang mengetahui kiamat. loh kan udah dinyatakan ayat itu. Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar daripada aku kok. Oh, Jadi di gitu, dalam gitu. hakikat kemanusiaan Yesus, Berarti Bapak memang lebih Bapak besar itu dari jelas-jelas Yesus yang besar. lebih mengetahui. Oh, gitu. Berarti ada Kita otoritas nggak lebih tinggi dari masalah, kan Yesus udah lah ya. kebilang. Udah ya, udah jelas ya. Jadi Ya, kamu jangan hanya itu. Sekarang kutanyalah sama kau kan. Yesus ya. nanti datang di akhir zaman. Oh, Dia menjadi hakim yang adil, raja segala raja. Pertanyaannya Nabi Muhammad jadi apa? Nabi Kau pusing Muhammad kan? maksudnya? Iya, jadi apa Nabi dia di Muhammad akhir ya udah zaman? meninggal lah, Pak. Udah jadi meninggal. Ah, Iya oke. yang Sekarang mana lebih tinggi? Sekarang kutanya, mana lebih tinggi orang yang ikut manusia yang sudah di sorga atau ikut beriman kepada manusia yang di kuburan? Mana lebih itu tinggi? kan itu bukan masalah tinggi atau tidak, Pak. Itu ketetapan dari Bapak seperti itu. Sama seperti Nabi Khidir misalnya yang masih hidup atau Nabi Yunus kan seperti itu, mukjizat itu namanya, Pak. Ketetapan dari Bapak itu. Ya sudah. Ketetapan Jadi kalau dari kamu Bapak kan itu nggak bisa pengikut Nabi dibantah, Pak. Muhammad Bukan sudah masalah meninggal ya saya tinggi-tinggian kalau hargai. iya, kalau Nabi itu bukan masalah ketinggi-tinggian, tetap yang paling tinggi itu Bapak kan gitu, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak usah kau Nah, pusing. Bapa di iya, surga yang makanya maha tadi kan mulia Pak dan Erben maha kan agung itu ah, sudah menyatakan kehendaknya rencananya melalui Yesus Kristus. Ya kita tinggal terima Yesus Kristus, kita selamat, enak kok. iya. Oke, saya pikir sudah cukup lah dengan dirimu, hanya Kalau muter-muter di situ aja. Ya, Mas nah, Buridi yang ya. yang Gantian sama yang lain yang Mas Buridi ya. Oke Mas. Iya, hanya Gantian kalau sama muter-muter Pak yang aja Erben nih. ada lagi nih Kau pertanyaan cari Pak lagi Erben. pertanyaan yang lain supaya Erben, seru. Erben, ada mau nanya lagi nih saya Tanya nih. yang lain, tanya yang lain. Ya, ini yang Apa kau kayak tanya? yang di surga itu kan katanya Tuhan itu ini ya apa umatnya melihat Tuhan itu ini ya kawin gitu ya Tuhan itu ya itu Aduh, Mas, penjabarannya gimana Pak Erben? kamu bahasanya nggak bener, Mas. Ya Kamu ayat tuh berapa itu bahasanya saya lupa cenderung ntar cenderung saya cari framing. saya cari. Iya itu melihat mempelai jadi kita melihat di surga itu Tuhan itu menjadi mempelai gitu. Oke, saya jelaskan ya. Di dalam ajaran Alkitab, relasi paling intim di dalam manusia, dalam budaya manusia, itu adalah relasi suami istri. Ingat itu ya. Relasi paling dekat di dalam catatan hidup budaya manusia, itu adalah relasi suami istri. Dan itulah relasi tertinggi antara orang Kristen dengan Yesus. Maka disebut Yesus sebagai mempelai pria
dan orang Kristen sebagai mempelai wanita. Mengapa demikian? Itu berbicara keintiman antara orang Kristen dengan Yesus Kristus. Bahkan Allah sendiri pernah ngomong kepada bangsa Israel, engkau adalah istriku yang kuperistri di dalam kesetiaan, kesucian, dan kekudusan. Jadi berbicara Allah sebagai mempelai dengan Kristus sebagai mempelai itu bukan ajaran baru. Tapi tidak pernah dipahami orang Yahudi dan orang Kristen bahwa itu artinya bahwa nanti kita akan pesta-pesta kawin seperti yang kau pikirkan. Enggak. Itu berbicara relasi keintiman yang erat antara Kristus dengan orang Kristen. Maka dikatakan oleh Paulus juga di dalam tulisannya, engkau sudah kupertunangkan dengan Kristus. Jadi itu bahasa-bahasa istilah tentang kedekatan. Bukannya di Semoga kitab kamu Anda, bisa memahami itu. bukannya di kitab Anda ketika Injil itu menulis ya harus diartikan seperti itu gitu, Pak Erben. Bukan Loh, diiat mana lagi. ada di dalam kitab Injil kayak gitu. Alkitab berarti itu harus ditulis ditafsir memakai juga. bahasa, memakai Oh. perumpamaan, Oh. memakai penggambaran. Semua Alkitab itu kaya. Iya, berarti harus ditafsir juga gitu ya. Udah Bukan ya. hanya ditafsir, Sudah orang terjawab Kristen ya. Sudah terjawab lah ya. sudah Yang lain lah. dijawab. Sudah terjawab, yang lain dong. Nah, Pak Cal iya, mau tanya aja. Halo. Ya, silakan Mas. Silakan Mas. Oke. ya silakan Oke. dulu. Ntar saya lagi nyari ayatnya dulu nih, yang kontroversial. Enggak kontroversial, Anda jangan ini. Jangan. Ya maksud saya yang nggak ngerti saya gitu loh. Makanya saya tanya Pak Erben gitu. Ya bahasanya begitu Mas, jangan kontroversial Mas. Oke. Ya ini tanya aja yang tentang kelahiran Yesus ya, dari usia dari 1:13 sampai ke 29 kan nggak ada ya, saya bacanya di sini. Itu gimana Pak Erben? Enggak baca Dari gimana dia- Mas? Dibaca gimana Mas Atal? Pertanyaannya yang bagus Mas, yang benar Mas. Oh sorry. Redaksi pertanyaan itu juga mempengaruhi jawaban Mas. Oke, Ya, oke. jadi gini teman-teman Muslim ya, jadi redaksi pertanyaan ya itu juga mempengaruhi jawaban. Silakan. Ya, di sini kan saya bacanya ada tertulis bahwa usia Yesus 13 tahun sampai ke 29 kan tidak tercatat ya. Ya, betul. Terus Ya. kenapa? Ya, yang ingin saya tanyakan itu dari usia segitu sampai segitu apa saja yang dia buat itu. Wah, harus jadi ini dong. Saya jadi harus bawa boneka Doraemon dong. Terus kembali ke masa Yesus, tanya kepada Yesus di sono. Orang sudah nggak ada tertulis, masa saya harus tanya. Tetapi kalau kita mengacu kepada orang Yahudi, bisa dijawab. Karena Yesus adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ngapain aja sih umur 10 tahun sampai umur 30? Terutama Kan untuk gini, seorang rabi ya. Sebentar Mas Acal. Terutama untuk seorang rabi ya. Seorang rabi tidak ujuk-ujuk, atau katakanlah kalau di Indonesia misal seorang ustadz tidak ujuk-ujuk terus habis main-main ya selama beberapa puluh tahun terus jadi ustadz gitu kan nggak mungkin. Ya tanpa ilmu jadi ustadz itu nanti bahaya. Nah sama, seorang rabi juga harus belajar seperti itu. Yesus Kan sebagai kalau orang kita Yahudi lihat juga belajar. Gitu loh. Belajar apa? Ya belajar kerabian, mengikuti apa? Tradisi orang Yahudi. Seperti itu Mas. jadi dia Mungkin Mas Jatin punya literasi yang tepat ya. Bentar, Mas Jasin, halo. Justin. Halo Mas Jasin. Jawabannya penginjil TikTok tadi udah tepat itu. Sudah tepat ya. Jadi salah satu gelar Yesus di dalam Alkitab itu kan Doraemon. Ya, bentar. Lanjut dulu. Aku mau angkat kain hujan. Doraemon. Nah, Rabi Doraemon. Halo. Ya, sebentar Mas. Lu ketawa. Tahan dulu, dia tadi bilang Yesus gelarnya Doraemon.
ke bawah saya. Jadi gitu Mas. Jadi Yesus ya. Jadi ada tahap-tahap, ada step-step orang-orang Yahudi yang menjadi rabi itu ada step-stepnya Mas. Jadi dia belajar dari umur 10 tahun sampai umur 16 tahun, dari 16 tahun sampai umur 20, 20 sampai 30 itu ada step-stepnya. Dan kenapa Tapi kok Pak Yesus tidak diceritakan? Karena Yesus hidup di mana? Yesus hidup di Bethlehem. Yesus itu hidup di kampung ya Mas ya. Di kampung, beliau hidup di kampung. Jadi kalau beliau hidup di Yerusalem mungkin akan tercatat ya. Karena itu ibu kota ya. Nah, kenapa ketika Yesus sudah katakanlah sudah lulus ujian, sudah bisa mengajar di Bait Allah, Yesus bisa terekam. Karena apa? Dia mengajar di Bethlehem, di Yerusalem. Maka terekam. Itu lihat terekam bagaimana Yesus mengajar pada umur 30 tahun itu menjadi rabi begitu. ini bagi saya, maaf ya, ini bagi saya sedikit ganjil aja dengarnya ini Pak Penginjil. Mungkin Mas harus tahu sejarahnya orang Yahudi ya, bagaimana orang Yahudi menjadi seorang rabi. Tanya kepada orang Yahudi pun sama jawabannya. Justru gini, saya bertanya balik sama bro. Kalau menurut Sekarang- kekristenan rabi itu gimana itu, Pak Erben? Bentar. Kalau bro ibaratnya mengatakan itu janggal, di mana usia Yesus 12 sampai 30 tahun. Lantas di Quran Yesus yang diklaim Isa itu gimana dia dari 0 sampai 33 tahun? Apa ajarannya? Lebih berat lagi nanti kamu menjawab. Jadi kalau kamu sudah berani membuat janggal yang tertulis di dalam Alkitab yang nyatanya lebih banyak data daripada Quran, maka sebenarnya kamu harus menggugurkan kitabmu dulu. Padahal kitabmu disebut sebagai kitab yang sempurna, kan repot kamu. Makanya saya bilang sama teman-teman muslim, kalau kalian mau bertanya untuk mengganggu gugat atau ingin meragukan apa yang tertulis, tapi kalian di dalam kitab sendiri nggak bisa memberikan data lebih lengkap, itu menurut saya kalian itu di dalam diskusi itu artinya gini, meragukan sesuatu yang tidak layak diragukan, sementara yang layak diragukan nggak pernah diragukan. Ini yang repot. Itu yang repot. Jadi seharusnya ragukanlah yang layak diragukan. Jangan ragukan sesuatu yang sudah luar biasa. Kalau Gitu. begini Pak Erben, bukan meragukan ya. Kan segala sesuatunya itu, apalagi dia sekelas Tuhan loh gitu. Pasti Ya, akan kalau dia saya melakukan. pertanyakan balik ke kamu, nanti kamu juga susah jawabnya, Mas. Kalau saya Boleh, jawabnya malah nggak nah, susah. begini, tapi Gitu, selesaikan dulu satu ya. Biar selesaikan dulu satu. Maksudnya selesaikan dulu yang tadi saya tanyakan. Kan ini Ya, sudah dia dijawab, Mas. Sudah dijawab. Sudah dijawab tadi. Kalau Yesus selama ini di 12 Zoom saya bisa tahun, ketika presentasi. Yesus 12 tahun Bentar. sudah. Ya, silakan. Kalau di Zoom saya bisa presentasikan gimana sih jenjang pendidikan orang Yahudi dari usia berapa tahun sampai 12 tahun, anak apa namanya dari 12 sampai sekian tahun. Yang pasti dari 20 sampai 30 tahun itu sekolah rabi. Dan di dalam budaya Yahudi usia 30 baru disebut seorang rabi dan layak mengajar di Bait Allah. Makanya Yesus bisa mengajar di Bait Allah karena dia sekolah rabi. Kalau Yesus tidak sekolah rabi, dia tidak akan mungkin bisa mengajar di Bait Allah. Karena yang bisa membacakan kitab di dalam Bait Allah itu hanya seorang rabi. Dan Yesus seorang rabi, makanya bisa dia lakukan itu. Itu. Jadi contoh, kemana kasih Erben ini selama ini? Ya orang sudah tahu, ibaratnya kalau saya sudah punya gelar doktor contoh. Oh, doktor saya lulus usia 26 tahun. Loh, kemana si Erben selama ini? Begitu orang melihat doktor saya, orang udah gampang mengatakan, oh dia kuliah, dia sekolah. Karena tidak mungkin saya dapat dokter kalau nggak sekolah. Nggak bisa dianalogikan itu kan udah gampang. Itu hal yang literal, Mas. Nggak bisa dianalogikan gimana sih? Itu hal sejarah. Yesus itu dipanggil rabi. Yesus itu mengajar di Bait Allah. Tradisi orang Yahudi masih ada sekarang kok. Gimana sih? Oke. Aneh aja ini. Dijelasan masih ngeyel aja. Ya sudah lah, oke kalau. Ya maksudnya kalau begitu. seperti yang ada di pikirkan. Jawabannya seperti apa yang ada dalam pikirkan gitu. Nggak bisa begitu, Mas. Kalau saya boleh tahu,
Selamat. Begini, satu lagi ya, masih seputar itu. Kalau saya boleh tahu, pada saat dia belajar itu apa yang dia pelajari kalau bisa boleh tahu ya? Satu aja kalau bisa. Ya, sama seperti orang-orang anak-anak seperti lazimnya anak-anak Yahudi melakukan bar mitzvah itu ya apa membaca 316 apa namanya Pak Erben lupa saya. Miswot. Mismot. Gitu itu salah satunya. Nah, miswot itu ditaruh di dalam kuk, maka seorang yang bariswa itu harus memanggul kuk setiap hari ke tempat rabi ya, belajar membaca begitu. Kenapa Yesus bisa bicara bahasa Yunani, bahasa Ibrani dan bahasa Aramik? Karena Yesus sekolah, jadi bisa 3 bahasa. Begitu. Nah, ini yang membuat Itu saya sedikit. ada dalilnya, Pak. Ada dalilnya itu, Pak. 3 bahasa itu, Pak. Tradisi Yahudi, Mas. Dalilnya itu tradisi Yahudi seperti itu. Tradisi anak Yahudi itu seperti itu. Membaca 315 miswat harus menghafal. Begitu. Saya kasih contoh lah. Sekarang ini orang Batak bisa 3 bahasa. Bahasa Batak, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris bahasa internasional, bahasa Indonesia bahasa nasional, bahasa Batak bahasa ibu, bahasa daerah. Di zaman Yesus 3 bahasa itu diketahui orang Yahudi. Bahasa internasional bahasa Yunani, bahasa pemerintahan waktu itu bahasa Romawi Latin, bahasa daerah mereka ya bahasa Ibrani. Jadi nggak usah pusing-pusing kalian dengan hal itu. Ya, yang jadi masalah gini. Soalnya Nggak kan ada itu kan masalah, lebih Mas Budi. Nggak ada masalah, Mas. Nggak ada itu masalah, kan Mas. adat yang mungkin kalau menurut saya belum tahu kepastiannya kecuali ada di Bible gitu loh, Pak. Maksud saya Kamu gitu, Pak. harus bukan begitu. Cara membaca Bible nggak begitu, Mas. Bukan di Bible itu ada kok Yesus Rabi, gelar Rabi. Iya, Yesus itu gelar rabi. Yesus Nah, kalau ada ya, Rabi. kenapa dia bisa menjadi rabi? Nah, kita mengacu kepada tradisi Yahudinya. Karena Yesus Ya. orang Yahudi. Sebagai seorang rabi harus apa? Nah, di tradisi Yahudi itu ada. Oh, stepnya ini untuk menjadi seorang rabi. Begitu, Mas. Tidak ujuk-ujuk sekolah 3 tahun jadi rabi. Rabi itu kan harus nikah ya, Tidak Pak. ujuk-ujuk. Benar atau tidak, Ini Pak? loh. Tradisi Kalau di Indonesia kan cuma belajar di YouTube langsung bisa jadi ustadz. Kalau di sana nggak bisa, gitu loh. Ya, Salah, Bang Erben, itu. rabi itu kan harus menikah, benar atau tidak itu seorang rabi di sana adatnya? Harus menikah, benar atau Nggak tidak? ada seorang Rabi harus menikah, nggak ada. Ya, soalnya saya pernah sejarah rabi di Yahudi itu harus menikah gitu, baru bisa jadi seorang Nggak ada rabi itu, gitu. nggak ada syaratnya seorang Rabi menjadi menikah. Nggak ada. Oh, berarti nggak benar itu ya? Memang nggak ada, bukan yang nggak benar.